to the very end. Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Kami orang Sumba mempersiapkan Oh, siapapun ya. yang datang terutamakan ini tandanya terima tamu. Anak-anak dari sini banyak yang sekolahnya di Malang, ya banyak yang sudah lumayan sukses juga kembali di sini. Biasanya paling banyak kesehatan. Iya. Iya. Ini rumah saya. Oh ya. Permisi. Sayang. 2012, 2013 kita bikin juga. Dari satu keluarga satu keluarga. Tapi kalau dari anak cewek saya bisa, kalau dari ipar Pintu saya masuk yang penting laki-laki. mama mantu dan juga yang kawin dalam donasi ini yang juga dari sini. Kalau pintu perempuan, kalau laki-laki ikut tidak apa, bebas aja. Cuman di sini saja yang tidak boleh. Kalau mau masuk dalam juga bisa. Bagaimana? Ya ada. Komplit ya. Permisi. Ya nggak apa-apa. Mari. Iya. Rumah saya begini udah kakak. Iya. Sama di Malang. Perjuangannya luar biasa. Amin. Iya. Mas, nggak tahu di sini aja. Ya gini dah. Ini Tempat tidur. Oh. Kan orangnya nggak ada, lagi ke sawah aja. Oh ya. Adik-adik mereka ada di sawah. Jadi kita batasnya di sini kakak. Iya. Oh. Jadi tiang ini yang tidak boleh kami pegang. Pegang. Tidak boleh sentuh. Oh yang menantu. Mm-mm. Oh iya. Kalau seperti di sini kami bebas sudah di sini. Ini sudah ada pagar. Pintunya sudah ada di sini. Kalau yang saya yang lahir di sini bebas. Kalau statusnya menantu, dia nggak boleh di sini. Dia nggak boleh pegang tiang yang kemarin. Jadi akhirnya sebatas ini aja. Ya. Kalau anak saya bakal lain, mereka lari di sini saya tidak bisa. Cuman teriak orang lain. Berarti ini tempat perlindungan namanya. Kalau saya marah mereka larinya di sini. Di sini kalau ibu lagi marah kesel, lari ke sini, sembunyi ke sini. Tidak bisa. Ini situs kami. Konal. Oh iya. Buku tamu apa? Pagi, selamat pagi. Wah, ada dia tak lugu. Dia pernah dengar dia tak oleh. Iya. Sebentar bisa. Maaf ibu tanya, ini yang tengah ini
Ini kulkas kami orang Sumba. Tempat simpan daging. Kulkas alami. Jadi kalau ada daging Diasapin di atas. diasapin di dalam. Oh ya buat diawetkan ya Bu ya. Iya. Ini ada garam Kulkasnya biar orang-orang dulu. biar jangan Garam. lembab. Oh. Ini maaf saya video nggak Pak? Tidak apa-apa ya? Iya, Oh kompor iya. kami. Ada juga yang bisa pakai kompor tapi dia ada tempatnya juga sih. Kalau Tempat air itu di itu dari tanah merah, Ini kayu semua ya Bu ya? kayu. Kalau di tempat saya namanya gentong, di sini namanya apa? Oh, Kalau bahasa Loli, bahasa kami sendiri di sini pedalu. Pedalu. Tempayan itu. asli ini Mbak. Ini ada ukiran tokenya. Jadi kalau ada yang kalau kita mau membangun yang baru rumah begitu, ini kami harus simpannya tempat yang tersendiri juga. Tempat yang khusus gitu biar jangan terganggu sama misalnya. Soalnya kan kalau tempatnya pecah itu kan itu gak baik untuk kehidupan Kami di keluarga di rumah. sini. Oh, Gitu. tanda. Ya, ya agak bagus. Jadi simpannya itu harus hati-hati gitu. Oh. Taruh tempat yang nyaman biar jangan ada Oh, supaya enggak. ya agak terganggu. Seperti kemarin kejadian di Kampung Tarung, Iya. yang lain waktu kebakaran rumah ini, yang lain pada fokus duluan Selamatkan. Selamatkan itu. duluan dari ini, simpan di bawah kampung. Maaf Ibu tanya lagi. Kalau tempat beras apa ada khusus juga seperti tempat Ada air? khusus, ada khususnya. Dia dari anyaman itu. Anyaman ini namanya Bu. Jadi ini yang Pandan, sudah bersih, lontar, Ah ya, sudah di ini sudah dikebas. tapis ya. Jadi bahasa kami sendiri di sini katutu, ketutup. katutu. Anyaman dari pandan. Hanya mandiri. Ya, pandan, Kalau lontar seperti juga. ini kaduno. Beda lagi. Kaduno untuk pakai taruh beras, kita bawa di bale-bale, kasih bersih, pulang baru siramnya di dalam sini. Oh, begitu. Tidak langsung dari waktu kita tapis kasih bersih langsung diperiuk, tidak, harus disiram dulu di sini. Oh, Kalau mau siram di periuk baru pakai ada dacingnya di dalam. oh iya untuk mengukur Kurang ukuran. Iya. naruh di Masih ada timbangannya. Ya, sama kalau itu berapa di orang? tempat saya juga ada. Oh, itunya. ya memang asli itu. Oh, iya. Dari tempurung kelapa. Dari tempurung kelapa. Tidak masuk. Namanya apa di sini? Itu. Red cookie, Iya, cookie. Dari tempurung kelapa itu namanya apa? Minum ditawarin ngopi. Oh iya Bu, mau kopi. Iya ngopi asli Kopi. sini ya. Iya. Banyak ngopi. Teh ya, teh saja kali ini. Dia pakai lekuis, Kak. Aduh, namanya susah sekali. Iya. Karena ini khususnya dia di dalam, Kakak. Ya Jadi gitu kalau Mbak. ini, Setiap daerah khususnya punya dia bahasa Masing-masing ya ya. bahasa itu masing-masing. Kita gayung, Itulah ini Indonesia. dari tempurung juga Iya sih. betul. Nah, Tempurung kelapa juga Indonesia sih. itu gitu. Iya, karena sudah terbiasa, sudah lama. Jadi kalau kita gayung beras, kasih bersih, kita pakai ini. Iya, kalau Tapi yang kalau untuk yang sudah sah, bersih, sudah dicuci, mm-mm. harus sendiri lagi. Iya, untuk yang mau Mau disiram. masuk ke sana. Kalau mbaknya pindah situ enggak apa-apa. Bu, ke situ aja enggak apa-apa. Mari masuk Ayo, aja, tidak Kamu apa-apa. masuk. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita duduk sini aja, Pak. Iya. Iya. Oh, duduk. Ya ini memang khusus laki-laki, tidak boleh perempuan duduk sini. Oh Ya, iya. Boleh juga sih. Ini memang di sini. Sini mereka Ada yang dari Bali juga, mereka pingin makan di sini termasuk. Iya, teman saya waktu itu. Jadi saya masak Mereka hubungi daun saya. singkong. Iya, makanan-makanan khas lah, Bu ya. Mereka pingin makan, saya bilang tidak apa. Rebusin mereka sih. Mereka minum kopi, tidak ada ininya. Kalau di hotel sih ada ini, ada ngopi, tapi kalau kita tidak. Iya, itu kan sudah saudara. Kita juga senang sih, kakak mereka pagi-pagi. Ketingon at bani, keiman. Kalau ini sih bola besar. Jadi Ada ini nih loh. Oh, ini loh. ada yang lebih besar. Ada yang besar itu untuk orang banyak. Kalau seperti, Hah? Oh iya. seperti kemarin kan Harus kita tegak, lagi kerja di sawah, kakak. Kalau kita masak pakai dandang besar, kalau kita sendok, Ini kalau mereka sudah lagi masak panen, kita harus Pak. taruh di sini. Di sini. Iya, ini mereka ini banyak kalau dapat padi. Rumah sini cukup banyak sekali.
Iya. Oh, apa Ibu? Oh, Iya memang gini kalau tamu itu harus ada. harus. Iya. Oh iya. Terima kasih. Ini Pak, kalau tamu itu datang yang pertama ini dulu dibentangin ikarnya. Untuk alas. Iya untuk alas, misalnya datang, nah, silakan nanti terus kalau ibunya. Ini mereka ngopinya, kemudian harus ada kaleku namanya itu tas dari anyaman kayak gini. Ibunya menyerahkan kita yang isinya daun sirip pinang. Sirip Itu pinang sebagai itu. sambutan atau sapaan pertama, persilakan pertama duduk gitu. Oh. Nanti kopinya kemudian dulu sama ini. Itu yang paling penting Pak. Itu tandanya welcome, silakan. Sila datang. diterima ya. Diterima dengan senang hati lah gitu. Ya memang ciri khasnya di sini gitu. Sudah bagian dari budayanya. Wah, terima kasih. Makanya kemarin ini tentang rumah saya ini. Kayu-kayu ini Pak ya. Nggak semudah yang dipikirkan. Ngambilnya itu berkilo-kilo turun gunung naik lembah lagi. Ke hutan ya. Ya ke hutan Pak. Ke hutan itu nggak sembarang kayu. Ada kayu-kayu khusus tertentu yang memang untuk dipakai di rumah ini. Apalagi misalnya tiang ini kan 4 ini. Ada beberapa tiang yang khusus. Ada salah satu pohon namanya itu nggak semua rumah pakai. Hanya beberapa rumah yang khusus. Iya. Nama kayunya itu masela. Masela. Masela, iya itu bahasa lokal sini, bahasa daerahnya. Dan itu khusus rumah-rumah tertentu. Nyarinya juga Pak, gak sembarang, itu harus dengan tenang dia. Kalau memang dia pengen berdiri rumah sini, misalnya di rumah tertentu, pasti kita ketemu. Kadang juga sebentar biar udah dikasih tanda. Kalau memang belum berjodoh sama rumah itu, Masih bersih lagi. besok paginya cari itu nggak ketemu, tiba-tiba udah berubah sama kayu lain. Masih tarik napas lagi. Oh. Jadi semua rumah ini tekstur rumah aslinya ini memang harus dari kayu, terus tali-tali dari hutan Tidak semua semua. orang Kak. Itu tali dia menjalar. Rotan. Iya. Rotan. Selain rotan ada satu tali itu dia menjalar. Ya spawn dia kan menjalar, ada yang sampai segede gini gitu kan. Nah, jadi nanti cari yang sekuran yang bisa dipakai, misalnya sekuran dari apa? Jari ya. Khususnya. Terus itu dia semakin lama semakin kena asap Makin kuat. Makin kuat. Yang di sini Itu ratusan tahun bahkan. kita bawa dia di sana. Sama juga kayu-kayu lain ini. Dan juga ada Kayu jati gak pakai kayak kalau rumah-rumah kayak kampung gini Pak. di dalam Ya kalau rumah-rumah seng itu buat rengnya atau apanya bisa pilar apalah Ini gitu. kayunya bukan jati. Nggak ada jati di sini, memang kayu hutan semua Pak. Kayu hutan. Nah, terus bambunya juga harus bambu memang bambu yang asli kualitasnya yang bertahan. Jadi bangunnya Pak itu ya kalau rumah sakral itu bertahap. Tahunan ya. Nggak tahunan tapi memang mereka dari misalnya dari rumah sini dari keluarga itu harus punya perencanaan gitu. Nah, nanti Susunan acaranya panjang sekali. ya seperti itu misalnya kan kalau sudah selesai pas masuk di kamar. dari misalnya perencanaan itu kan kalau rumahnya sudah mulai ya kelihatan miring atau kayu-kayu sudah bubuk itu misalnya tahun ini mereka bertani dulu misalnya bercocok tanam. Kalau hasilnya bagus selesai panen itu Padi dari satu suku keluarga sini itu undang saudara-saudaranya gitu. Jadi mereka tentukan waktu kapan masuk hutan di sini untuk cari kayu dulu bahannya gitu. ada yang isi Kalau udah masuk hutan selesai itu karung memang mereka harus lama di sana, bermalam di sana di dalam lumbung kan. sampai dapat semua kayu. Dan kayunya harus tiba di tempat yang memang dijangkau sama transportasi. Oh. Nah oke. gitu. Karena kan ngambil kayunya Iya, Pak, betul. nggak semua rata tempatnya, ada turun naik kan, ada lembah Iya. itu Itu di geret gitu atau dipikul kan Dulu lagi ya syukurlah kalau orang Sumba ini keluarganya ini masih juga kalau sih, Mama membangun rumah induk atau rumah leluhur itu tidak ada pasti yang dengan mau sendirinya beli, tenaga datang. dia Itu udah ada istilah cengeng kuat, pikul benar. Itu sistem estafet. Misalnya antar dulu 100 meter. cuman tunduk saja. Semua khusus kayu-kayu kecil ini. Nah, esok harinya dilanjut sampai yang dijangkau sama trek gitu kan, transportasi. Nah, akhirnya kalau semuanya sudah sampai, barulah tiang-tiang besar ini. Itu undang bisa kalau ada yang lebih besar Pak, bisa undang berapa desa itu Wow. untuk bantu tarik. Itu tariknya itu itu sampai misalnya sampai ada yang 10 kilo yang baru sampai di tempat yang saya bilang tadi yang sama transportasi. Itu tareknya rame-rame. Dan itu dari rumah sini kalau ribuan orang datang itu mereka mempersiapkan makan minum sama lauknya itu. Ya maaf aja kalau ini kami sini kan pakai babi Pak ya. Itu udah harganya udah nggak tahu.
karena tidak setiap hari. Kejutaan Pak, banyak Pak, ya. udah pengeluarannya udah banyak Pak, udah banyak benar. Nah selain itu juga selesai nanti kalau itu tariknya, nanti sampai di kampung sini, nanti mereka ditentukan waktu lagi. Terima kasih. Ya, ngopi Sumba. Iya. Ini kopi asli. Jadi mereka ditentukan waktu lagi, istilahnya imbalan terima kasih. Ada bahasa lokalnya kita sini tahun nale bolima, artinya mereka itu sudah sudah membantu kita sampai mungkin tangannya itu sampai melepuh gitu kan, gara-gara pegang tali apa kan, sudah bersusah payah membantu kita. Nanti mereka diundang kembali, dikasih pengumuman, karena kemarin saya nggak tahu semua orang di sini. Jadi saya mohon kalau ada misalnya dari salah satu yang dituakan sini kasih informasi kembali hari ini. Jadi kalau ada gempa tidak. Nah selesai itu untuk kalau ini tahun depannya dibangun, mereka harus mempersiapkan dini. Misalnya sudah selesai panen, mereka tentukan keluar ini. Nah ini kita bongkar rumah, semua mereka sembahyang dulu. Ada habis bongkar, bangun. Kalau ini dari Cari tukang yang memang orang asli sini, yang tahu tekstur arsitek rumahnya seperti apa. yang warna hitam. Kalau arsitek belum tahu, tentu tahu seperti apa rumahnya ini. Itu Mereka ini nggak pakai ukuran, nggak ini pakai ada ini. orang khusus yang bikin Mereka juga. feeling ya, Feeling saja. feeling, tapi rapi. Seperti Orangnya nggak tamat SMA, nggak tamat SD juga, Pak. Benar. Oh, ya. Tapi memang karena talenta atau keahliannya dia, yang sering udah bisa. Bahkan ada yang nggak tahu ABC sekalipun. Nggak bisa baca. Nah, iya, nggak bisa baca, tapi memang akhirnya yang jalan. Ada banyak Pak. daerah rumah sini Nah justru ada beberapa teman-teman kami itu yang arsitek atau apa. Ya arsitek itu mungkin bangunan-bangunan rumah tembok. Tapi kalau kayak gini belum tentu. kita saja dari Karena memang ada hal khusus yang memang sulit. Oh iya. Sulit karena apa? Ini kan menyangkut budaya Pak. Betul. Itu memang susah. Nggak sembarang orang. Kadang-kadang yang lain tuh walaupun dia bisa Pak, kalau dia rasa-rasa bisa belum sanggup katanya. kita sendiri. Nggak berani ambil. Iya gak berani ambil resiko. Karena gak gampang kalau kita membangun rumah ini. Ini kayu semua soalnya ya, besar-besar Pak. Ini beratnya juga Pak, aduh minta ampun. Kayu besi. Yang 4 batang Ini dari jujur aja ini tanya aja tante hutan saya. ini, Kakak, Ini kalau tidak baunya rata. ini udah sampai membengkak, membiru. dan juga bukan satu tempat. Memang gitu. Makanya bangun rumah adat gini tuh bukan hanya materinya atau apa yang butuh fisik juga. Iya, betul. Perjuangannya ini gak main-main. Perjuangannya. Nah, habis itu Lama Mas pembangunannya juga ya. Iya. Masih cari tali itu. Iya. Banyak kemarin itu yang saya lihat di YouTube, Ya. cari tahu tentang Kampung Tarung. Malah yang muncul itu ada tragedi Oke, nah, kebakaran iya, itu. Oh. Ama, Baik. mapotku. Mapotdu, ala pale, ada kawisu. Ayo silakan minum Pak. Iya. Minum. Kalau kayu Ade? itu jenis kayu Ade? pohonnya sama. Ade? Pakai Juga beda-beda. Beda-beda dari namanya sudah beda. Itu khusus dan juga Kalau apa? Boleh di dalam ngerokok? hutan kan. Oh boleh, boleh. Seperti Ya, kayu ini sila mari. Enggak. ini, Ya, kan biar ada di Kayak mukanya kuburan kita, terus enggak? Kakak. Orang Ini yang Ya, tahu iya, ada tidak rokok. langsung bilang, Bukannya "Oh, saya ini nolak Pak. kayu sila." Bukannya saya nolak. Iya nggak apa-apa. Loh nggak apa-apa. Enggak. ada orang khusus Enggak, yang nanti tahu, ada ya. beli. Maksudnya Kadang-kadang kalau dia rokok ini nggak sembunyi. biasa soalnya. Seperti Ya manusia. nggak apa-apa kalau Iya, nggak nggak terima, apa-apa. Iya, nggak iya. baik. Kalau orang itu yang tahu, Jadi dia sudah lihat, gini Pak ya, dia langsung cincang kalau kami di kampung di pohonnya, sini dia punya akar. sejujurnya gotong royongnya Tahu masih dia kuat. tanda, taruh tanda. Jadi mereka bangun rumah, Cincang kami dari satu akar, kampung di dia sini di apa semua. satu hari, tiap harinya tetap membantu sampai Dia selesai. tidak bisa Hingga acara proses menjelma apanya lagi. selesai semua. Mau duka sekalipun kami Orang kerja itu gotong yang royong. lihat kan. Ini emang Kita harus ada kampung tanda yang terima paling kasih. ramah yang pernah saya kunjungi di Sumba. Dan memang kami sudah Seperti diajarkan dari dini dari Pak ya, pihak dari keluarga kakek ini, kami bapak bagaimana ini cara sudah tata siap krama dia sopan kan. santun. Sebelum kami injak bangku sekolah SD itu kami sudah diajarkan cara sopan santun kami, dan memang sudah bagian dari kultur atau budaya kami turun temurun seperti itu. Nah boleh sekali cara ini gini-gini. Dalam hutan, Nah terus kemudian kalau kami ditarik dari itu anak muda diundang orang sudah sampai khusus regenerasi, kalau masalah tiap-tiap nyolong kampung atau diundang. copet barang Dari apapun, ada barang yang orang atau jalan barang kami sore, sendiri, kadang pagi nggak ada yang berani, bermalam di motor sana. sekalipun. Iya. Karena memang kami di kampung sini itu nggak ada yang suka nyolong-nyolong malah apa aja Pak.
Karena kami di sini misalnya kalau nyolong, ya takutnya ada bahasa-bahasa sumpah bahasa adat itu kalau nanti disumpahin bahaya, fatal. Nah, Resikonya besar sekali. resikonya besar. Nah, terus kita juga kan berpikir selain itu juga kan kita kan nggak akan ada orang yang suka kan, teman-teman nggak akan suka kita ngapain orangnya kayak gitu-gitu. dari keluarga Orangnya itu pencuri, suka nyolong, buat apa Malah dia tahu. dikucilkan ya. Jadi dikucilkan, ya itu karena dari perbuatan kita sendiri kan, bukan saya saja ibu tergantung kita. Kemarin itu saya berbagi pengalaman juga di Sumba Timur ke kampung Prai Icing, Prayawang, Perayaan. Prayawang, terus kemarin ke Ratenggaro. biar saya tidak Itu undang mereka datang bantu. apa, Karena ini bukan pekerjaan bermaksud mereka. Iya, iya, benar-benar Pak, silakan aja. Tapi emang ramah di sini. Karena gini, Ramah sekali. jadi gini Pak ya, saya sebenarnya mau sampaikan itu juga ke Paknya. Jadi Kalau ke arah Tenggaro sudah Kodi itu, selesai makan, ya maaf aja, siap kami satu semua daratan orang Sumba, pulang. beda daerah, bahasanya aja kalau bahasa daerah nggak ketemu. Mending bahasa Inggris masih bisa, masih ketemu. Kalau bahasanya, bukannya kami juga punya keluarga dari sana, tapi memang ada beberapa segelintir orang, kelompok atau desa, orangnya tuh pikirannya masih primitif sekali. Misalnya kadang gimana kalau ketemu orang baru, kadang ya sukalah hal-hal ya bukannya saya ini. sampai di sini Yang pertama itu tidak menjaga kenyamanan pengunjung, misalnya ada wisata tahu, jangan pengunjung keluarganya aja, misalnya ada tidak ada apa-apa. yang undang. Misalnya bawa motor orang baru lihatnya, aduh hati-hati. Ini sekarang udah kurang Pak. Tadi yang bantu tadi Nah sebenarnya faktor pertama itu sehingga mereka ada kesadaran, pemerintah setempatnya dari pemerintah atas, kepala desa, itu mereka jadi kalau mereka seharusnya sosialisasikan sama masyarakat situ, hukum mereka. Kalau saya pikir-pikir kan daerah sana itu wisatanya maju, dari banyak potensi-potensi kan, potensi laut apalah gitu. Cuman kalau mereka jaga kenyamanan pengunjung pasti Iya. banyak maju. Jauh. Itu yang paling penting kalau di sana. Kurang nyaman memang. Iya. Kemarin saya ke Ratenggaro itu tidak nyaman karena apa? Bukan bermaksud membandingkan. Iya benar Pak. Apa rasa nyamannya itu memang kurang. tiang ini sudah di dalam Kurang ramah. kita kasih makan. Dan orangnya kalau sana Pak bahasa Indonesianya juga memang minim sekali. Iya, betul. Nah, buka biar Paknya nggak cerita, kami sesama Sumba sini kalau pergi sana kami rasa gak nyaman juga Pak. Keluarga saja. Misalnya bawa Tidak dengan kendaraan begitu. orang yang datang bantu saja tadi sana. Itu yang paling saya ini. Bukannya biar nggak usah lah orang luar Sumba atau orang asing. Nah pernah juga ada beberapa tamu ke sini. Kami itu bukan karena ada tamu, memang sesama kami kalangan keluarga bagaimana itu sudah diajarkan cara sopan santun dari dini. Nah, dari kakek apa cara menghargai orang. Kakek kami dulu dari orang-orang tua kami dah sekolah, mereka gak pernah injak yang namanya sekolah atau bangku sekolah. Tapi mereka tahu cara mereka menghargai sesama gitu. Oh ini. Seperti kayu ini dimuat Itu yang di paling atas penting. atap rumah. Kami misalnya ada gini, orang tua kami jangan boleh, sudah kita kan sudah di itu. Besok lagi Ini Enggak apa-apa, enggak apa-apa. oh Iya, enggak apa-apa. maaf ya. tidak semua Enggak apa-apa, enggak apa-apa. ada rumah khusus kan. Masih ada masih. Jadi memang kami kalau aturan hukum ini banyak sekali, Pak. Tapi kalau nama Tarung sendiri itu awalnya apa? Kampung Tarung. Kalau di sini ada dua kampung. Kami di sini Waitabar, nanti ada batasnya di kita sana. punya Tarung rumah Waitabar. sendiri. Oh. Kalau ayam sih Satu deretan ini dua kampung. Iya, satu ini kan satu gunung, tapi di situ ada batasnya. Memang rumahnya bersambungan, tapi kalau ada apa-apa juga kerja juga seperti saya bilang tetap gotong royong. Gotong royong misalnya bangun rumah atau acara duka kami kerja rame-rame. Ibu-ibu di dapur kami anak muda membantu apalah gitu. Tapi sama juga nanti ada kegiatan-kegiatan hari rayanya kami masyarakat lokal sini itu tetap satu semua. Apa nama hari rayanya itu? Kalau di sini Ula Pudu. Ulapol. Ula Pudu itu berarti bulan kalau memang secara terjemahkan lurusnya pahit kan kalau Pudu, tapi bukan pahit. Itu berarti bulan yang suci yang tidak boleh dilanggar. resmikan dia. Itu waktunya. Tapi dia Ula Pudu itu satu bulan full. Jadi bulannya itu gak sembarang, gak lihat dari kalender nasional. Jadi tetua atau tokoh adat di sini itu pemangkunya, Dua dari Bapak dia sudah tahu waktu jadwalnya mulainya itu. Ya dia biasanya pertengahan Oktober
bisa berakhir sama pertengahan November. Bahkan pertengahan Oktober bisa berakhir Desember. Karena Ulah Pudu itu ada bulan pendek dan bulan panjang. Tidak ada Nah, semua gitu. yang lain. Setiap tahun itu. Setiap tahun dan memang tidak bisa harus dilaksanakan. dilaksanakan. Jadi itu banyak sekali pantangannya, Pak. Kalau sudah namanya bulan Pudu itu bulan yang paling sakral. Paling sakral. Khususnya kami masyarakat Loli ya. Jadi siapapun dia yang tinggal di lingkaran wilayah Loli yang termasuk di dalamnya harus taat. Contohnya, Contohnya misalnya gini, yang pantangannya misalnya tidak boleh bangun rumah, tidak boleh bangun rumah musik keras, apalagi naik di atap rumah. Nah itu kalau tambur pemali sudah berbunyi sama gong pemali, ya itu kalau sudah resmi atau mau agama apa mau nikah bunyi keras, sabar dulu, jangan coba-coba. Ya kalau memang mau coba silakan, bukan orang yang marah. Pasti ya. Resikonya alam yang hajar, bukan manusianya. Kami hanya tegur untuk kebaikan. Betul. Nah, ini kan dia kan menjaga keseimbangan manusia. Kita mensyukuri kepada Tuhan Sang Maha Kuasa yang sudah memberi kita hidup, yang memberi kita alam dan segala isinya. Dan mensyukuri secara pribadi kita manusia dan sesama kita. Nah itu kan bagaimana kita sudah diberi kehidupan, kita menghormati selama 1 bulan full itu. Jadi kalau mereka mau teras kemauan silakan aja, dan itu tidak akan dikasih waktu dia, bukan kaminya, dan memang alamnya itu lagi benar-benar sakral, nggak boleh dilewati. Itu pun dari segi masyarakat dan pengunjung juga ada batasan-batasan. Iya, misalnya orang kan dari pengunjung, selain pengunjung, misalnya orangnya kan dari luar Pak ya, yang sudah berdomisili lama sini, tinggalnya lama kan, udah dapat tanah tinggal lah di sini kan, dia harus taat bukan berarti ini yang hanya beberapa pantangan tadi. Misalnya kami Pak orang Sumba asli, kalau meninggal pada bulan-bulan itu kami belum kabarkan sama keluarga. Kalau si ini meninggal, si B misalnya atau si A, itu paling diam-diam tidak boleh menangis juga, paling ada cari caranya, paling cari peti diam-diam, sembarang cari ayam, taruh dalam peti. Kalau bisa ditaruh simpan dalam rumah dulu sampai sehingga selesai acaranya, baru paling kami bilang bukan dia meninggal, ada bahasa khusus, bahasa istilahnya dia. Kalau dalam bahasa daerah kami, anggap dia lagi sakit berat. Nah, jadi nanti penandanya kalau di situ ada kejadian di rumah situ, peleparan kelapa ditaruh depan rumah. Janur kelapa itu. Pelepahnya itu yang jadi nanti yang itu ditaruh. Jadi jadi orang yang lokal ataupun orang luar yang sudah tahu setidaknya sedikit budaya sini, dia sudah tahu kalau itu pasti ada kejadian. Nah, nanti kalau bulan suci kami itu selesai, barulah dikabarkan sama keluarga kalau ini sudah meninggal. Seperti itu. Apalagi bangun rumah kalau misalnya bulan-bulan itu tidak boleh Pak. Bukan jadi kami bangun rumah, kematian, pernikahan juga tidak. Pernikahan pokoknya pesta-pesta apa tidak boleh. Iya. Memang ada beberapa pesta bolehlah sembahyang dalam rumah, tapi tidak boleh pakai mikrofon, tidak boleh tetangga sampai tahu gitu ya. Diam-diam sembahyang udah cukup makan selesai. Boleh. Bahkan banyak yang kalau tanya-tanya misalnya ada menikah ya, wih kapan perlu? Kadang-kadang ini bulan ini sudah resmi karena kami juga kan benar-benar tahu dari ya. Oh kalau gitu kami masih bisa lah melaksanakan acara pernikahan syukuran gitu kan. Seperti itu, nggak main-main soalnya. Jadi ada salah satu suku juga barang sekecil apapun tidak ada berani orang curi. Ada Natarwatu namanya. Itu dia gak cari dia Pak, gak cari, terserah ambil aja dia bilang. Dia paling sembahyang di rumahnya udah. Nanti dikasih pengumuman dengan satu gong kecil ditentukan waktu. Gak kasih udah Petri yang ngajar dia. Karena memang pusaka rumahnya itu Petri semua. Barang-barang sakralnya itu Petri semua. Udah bisa main-main. Tandanya dari petir itu. Dan memang pusaka rumahnya petir, artinya itu petir itu seolah-olah milik dia gitu. Dia yang mengendalikan petir. Silakan aja cuy. Tanggal muda ini Mei. Nggak bisa main-main Pak, jangan coba-coba. Itu sakral sekali ya. Wah paling misalnya kalau ada barang sakralnya diturunkan, biasanya kami di sini kan tiap bulan itu barang-barang tiap rumah kan ada yang punya barang-barang sakral. Waktu itulah dikasih turun, dibersihkan, diminyaki, disembahyang, diberi mereka makan gitu. Nanti baru banget.
momen-momen itulah Pak. Dan pusaka itu kayaknya 4 tahun. Jadi bentuk dan rupanya Saya beda-beda. buang di sini ya. Ya, buang aja. Jadi ada yang tombak, ada yang parang. Parang itu pedang, ada ada batu-batu kecil. Banyak. Ada yang mas-mas tulen sekali. Nggak main-main Pak. Jadi kalau menceritakan Sumba ini, seluruh Sumba ada satu sederhana Sumba ini yang masih punya rumah adat pasti ada pusaka rumahnya Pak. Dan itu jangan coba-coba karena sekarang tergiur dengan uang miliaran rupiah, jangan coba-coba dijual. Karena kita udah tahu asal usulnya ambilnya dari mana kita punya leluhur. Iya. Itu turun temurun itu. Turun ya? temurun. Itu misalnya ada brand jual satu keluarga itu ya pasti ada saja mati, pasti tetap mati Pak, fatal sekali, tidak boleh main-main. Ya itu khusus kami di sini. Kadang-kadang sekarang kan ya tergiur banyak yang koleksi barang-barang pusaka ya Pak ya. Wah ini ditawari sekian miliar, saya tergiur sama uang, tapi saya tidak berpikir nyawa saya sama ya syukur kalau saya secara pribadi bagaimana dengan keluarga saya yang lain, dari anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Karena hasil dari barang tadi ini kita menikmati, ya udah selesai, musnah Pak. Jadi kalau ini jangan Sakral sekali ya. sakral. Iya. Kalau Mas Asti Iya jamu. nggak bisa Pak. Kadang-kadang ya saya bilang itu teguran untuk kadang-kadang teman-teman juga ya perlu kita kan saling Dikasih tahu ya, mengingatkan. saling mengingatkan. Karena ya pernah banyak kejadian kayak gitu. Jamu kamu minum. Termasuk saya pribadi pernah Pokoknya adik dari bapak kamu saya dulu dapat. Kasih ngambil itu. Ya syukurlah masih bisa dapat kembali. Kalau enggak kan satu keluarga 16 semua. Pokoknya 16. saya Itu yakin sekitar 90-an dulu. Saya pun masih kecil. ya ini sudah orangnya Umur berapa sekarang? Sekarang udah mau masuk 30. 30. Kelahiran berapa? Tahun berapa? Nah, saya berapa ya? kalau hamil 89 kayaknya Oh tahu. sama berarti. Gak tahu di kerja sekitar itu. berat, kalau rasa sakit Terima kasih, ini tadi saya Dalam. Ampun, sudah. Iya ngapa dibalik gara pakai kita. Permisi Bu. Tidak beli sarung. Sudah jadi sama Mama. Ini sama jadi satu tuh. Ini rumah besar saya Pak. Rumah Rumah Bapak. saya juga. Oh. Lagi banyak padi belum. Wow, lumbungnya ini. Iya. Itu lumbungnya di dalam. Semua orang taruh sini atau Enggak, ini masing-masing rumah. punya Masing-masing Pak. rumah. rumah punya? Di sebelah beda ini kami. Jadi kalau dikelilingi pagar kayak gini Pak ya, kita boleh masuk ke dalam. Oh. Tempat ibadah. Tempat melakukan ritual khusus barang hari. Oh iya. Iya kan ada tiki Bu. Permisi. Dulu sampai sini kampung terbakar. Batas sini. Sampai sana 16 semua. Aduh. Iya, 28 rumah. Iya, 2017. Dia tanggal 7 bulan Oktober 2017. 28 rumah. 28 rumah tambah rumah suci 2. Waduh. Permisi. Ini untuk kubur batu itu apa? Setiap satu orang satu gitu kah? Kadang satu keluarga itu Satu ada keluarga. 2-3. Oh ya biasanya kalau di jalan itu terlihat kayak di lubang terus ditutup lagi, di semen lagi seperti itu. Ya, kalau bentuk batu kubur itu Aslinya batu. beda-beda, asli batu alam, tapi beda-beda. Ada yang taruhnya dulunya kan masih di kampung, tapi kalau yang di pinggir jalan itu besar-besar itu proses penarikannya itu makan biaya dulu, makan biaya dulu. Misalnya korbannya itu banyak pada zaman-zaman mereka dulu. Kalau kayak gini itu udah yang namanya rumah suci yang tadi. Di situ tempat melakukan doa-doa adat di dalam. Yang kecil itu rumah suci.
itu yang masuk dalam menyampaikan doa syair-syair adat atau doa adat itu tokohnya atau pemangku adatnya yang paham dan mengerti menyampaikan doa ke Sang Maha Kuasa di dalam. Itu yang masuk terus sama ada Khusus untuk acara-acara adat di situ acara ya. adat nanti pada hari raya masyarakat sini pada saat bulan suci November itu. Oktober, November ya. November itu. Di atasnya itu kita udah masuk Kampung Tarung. Nah, dari batas rumah ini semua Tarung. Kampung Tarung, yang ini Waitabar. Ini dari sini rumah sini ke bawah itu. Waitabar. Ya. Yang atas Kampung Tarung. Di atasnya itu Tarung. Nanti biar tempat melakukan atraksi tarian sama tarian lelaki sama pria itu. Kita lihat sini aja Pak. Misi Bu, Mbak. Misi. Tarian posisi. Ada itu. Permisi. Ini bukan batu semua ya. Jadi di sini sudah Pak, nanti Permisi. tempat kalau acara puncaknya tempat melakukan atraksi tarian. Jadi posisi gongnya sama tamburnya di sini. Ini ada dari rumah sini. Oh. Terus nanti penari wanita sama pria di dalam. Terus nanti selesai itu nanti ada atraksi lompat batu kubur dari penari lelaki. Bawa tombak itu. Ya tombak. Habis tombak selesai berapa peragaan nanti mereka pakai parang lagi. Nah terus ada batu kubur lompat dari tinggi. Saat lompat berarti orangnya hebat. Dari sini ke sana apa sana ke lompat? Dari Londa, sini ada mutar ya? khusus dia ada yang bagian sini ada bagian sana. Itu. Seperti ada perlawanan gitu. Perlawanan. Oh. Iya. Jadi ini kalau orang-orang kalau ibu-ibu mereka di sini misalnya yang sudah berkeluarga dari kampung sini mereka sudah bisa masuk ke area sini itu sakral pantang mereka. Sama juga kalau di Waitabar ada area itu depan rumah saya. Jadi kalau saudara perempuan mereka nggak apa-apa lewat aja karena mereka orang keluar, kalau kami kan ikut laki-laki. Oke. Permisi. Permisi. Jadi kami semua di sini keluarga ini Masih satu rumpun saya keluarga. kalau ke sini tuh ini panggil om semua di sini. Om itu biasa saudara laki-laki dari mama. Nah, dia itu kalau leluhur suka, kalau Sang Maha Kuasa sudah tentu kalau dia tetap jadi seorang pemangku adat, dia ngetiring dia bisa tanpa ada bacaan atau pelajaran khusus. Dan memang itu sudah bagian dari takdir atau talenta gitu. Pasti turun temurun kah itu? Iya, sudah ya, sudah terpilih gitu. Kayak jadi ilhamnya gitu ya. Kayak sudah sang ilahi sudah tentukan gitu. Nggak ada yang bisa biar seharinya dia bisa. Misalnya pada hari itu dia udah bisa, tapi karena memang sudah takdir atau sang ilahi sudah tiba-tiba dia sudah tahu semua. Karena doa-doa adat ini sama dengan apa namanya membacakan ayat-ayat suci. Banyak kalau saya dari Sumba sini kebanyakan. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ya, terus kalau di sebelah bawah lagi masih ada Kampung Muratuku namanya. Ada berapa rumah lagi di situ. Nah, di sebelah itu. Wow. Jadi dulu di sebelahnya itu Pak, itu tempat pasar lama dulu. Baru aja berapa tahun yang lalu itu ada pasar baru dipindahin. Nah, terus Masih satu kampung masih lagi. di bawah itu di rumah itu yang ke sini itu yang hadap ke sini di bawah masih ada kampung lagi, kampung kecil. Tapi umumnya Tarung di sini. Oh, oke. Kalau upacara yang 1 bulan kampung sana Ikut juga saya sini. Semua itu ada. Mantap. Ini musim panen memang ya. Iya, memang. Semuanya. Apalagi kalau rumah sini Pak, berapa ratus karung, mereka berapa ton, berton-ton. Ini tiangnya ini tarik dulu Pak, sana sempat. 4 ini, pasti 4 setiap rumah. Tiangnya pasti 4. Iya, tiang itu tiang utama, tiang ini. Oh, oke. Misi Bapak.
rumah tokoh adat. Di sini. Nama beliau siapa? Lado Regiter. Lagu Teh. Nah, dia udah Waduh. pulang balik Jakarta apa untuk menyangkut budaya itu, menyampaikan budaya. Jadi lagi capek lagi tidur. Iya. Beda sendiri rumahnya ya, tinggi ya, lebih tinggi, Iya, paling tinggi ya. enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak, sama sih. Sama semua ya? Setara duduk semua gitu. Jadi kami sebenarnya gini Pak, sebelum panen itu ambil pohon ini dulu. Sama kami di Waitabar. Di pohon mana? Ini pohon ini. Ini hasil. Jadi sebelum ambil ini, warga di kampung sini itu belum bisa memulai panen. Tunggu, maksudnya ambil itu Ambil itu harus dengan doa adat ritual ada saya berdoa dulu Iya. di sini. Enggak, ngambil di satu tempat, Mm-mm. misalnya jauh dari kampung sini, nanti sudah dikasih informasi. Setelah itu dikasih informasi di rumah di mana gitu kan dari pihak keluarga. Nanti dari sana itu dia dibungkus kayak seperti mayat. Pohon itu tadi. Iya, dipikul, terus dia diiringi, dikelilingi dengan warga sini dengan berpakaian adat, terus dengan doa-doa adat sepanjang jalan. Sampai di sini. Sampai ditancapkan di sini. Ditancapkan sini. Nanti kalau udah selesai semua, Baru bisa panen. ada ritualnya, masing-masing umat bawa nasi dalam piring sama suripina apa, nanti selesai esok harinya boleh silakan panen. Istilahnya seperti izin nih, izin dulu ya. Izin dulu, ini udah hasil. Berarti Dia ini hasilnya serentak. jadi dia ini pohon pelindung. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan pohon kan? Pasti. Terus misalnya dia ini misalnya pohon. Oh, filosofinya dari sambil ya di situ. Iya. Ya, kita kan butuh pelindung. Iya, betul. Ini, apa namanya? Yang untuk menaungi hewan, manusia, terus apa aja lah gitu. Gitu. Mantap. Keren ya. Penuh apa? Banyak unsurnya, Ya, filosofisnya. masing-masing ceritanya beda. Kalau di sini pohonnya beda sama kami. Jadi nyampur aja. Oh, maaf, maaf. Maaf tangan kiri, maaf tangan kiri. Artinya ini kalau sudah ini tandanya kalau kami sini sudah sedia panen begitu. Sedia panen kami sudah. Jadi padi itu kalau sudah menguning, jadi warga sini untuk alatnya harus ngambil ini dulu. Baru kamu bisa panen, memulai kegiatan di sawah panen hasilnya. Tanpa ini berpadinya sudah tua sekalipun nggak bisa lewati. Kalau mau tanam padi juga ada. Sama. Enggak. Ini Kalau tanah khusus panen aja. Jadi memang dulu Mbak ya, dulu ada sistem bercocok tanamnya masih dalam sistem budaya. Iya. Ada khususnya kami di Waitabar, ada salah satu sawah itu kalau dia belum sebar atau belum tanam di luar, misalnya dia belum selesai, kami warga di kampung lainnya atau belum bisa memulai pekerjaan. Tapi sekarang kan sudah sistem modern, orang lebih pikir cepat kan, udah seperti hilang gitu. Nah, misalnya sawah rumah, karena sawah rumah itu kita harus bawa seperti ada persembahan untuk leluhur kan, ada namanya KW, itu seperti dibaturun, padi suci lah begitu. Nah, jadi nanti padinya sudah selesai dipanen di Tempat suci itu. ya enggak habis dirontok gitu kan. Oh ya, di karung-karung. Pokoknya belum. Oh, Ditampung dulu. tampung. Ditampung di salah satu tikar, dibentangkan terpal misalnya. Di situ dibuat seperti dia gunung, seperti bentuk nasi. Nah, di situ nanti proses isi dalam karungnya itu dengan budaya juga. Orang khusus. Dan misalnya gini, sebelum memulai itu nanti kan seperti ada memutuskan tali perut kan. Misalnya kita manusia pada saat lahir itu kan ada pusarnya, tali pusar. Jadi nanti sembahyang dulu, selesai pusarnya baru dikumpulkan. Nah, setelah itu kalau sudah terbentuk nanti ditaruh ini sirpinya 3 orang. Mereka keliling 3 kali dengan doa-doa adat, baru mereka mulai. Habis itu nanti yang saya bilang tadi tempat padi suci itu harus diisi dulu. Jadi nanti pada saat ini hari raya ritual, itulah yang dibawa turun, yang ditumbuk, yang dijadikan nasi pemali tiap rumah. Berarti setiap rumah punya nasi pemali sendiri-sendiri. Iya, pada saat nanti ada di mana dipakai tumbuk. Iya. Khusus rumah sama kami di bawah. Itulah yang digabungkan semua. Itu bagian dari warisan dia. Itu sudah bagian dari pasangan dari rumah. Dan itu tidak bisa diganggu juga. Warisan. Yang lain-lain boleh, tapi kalau warisan rumah itu haknya dia sepenuhnya.
dari hasil musyawarah si anak laki-laki. Iya, siapa kira-kira yang cocok. Artinya cocok bukan hanya cocok karena apa? Karakternya yang sejiwa dengan rumah bagaimana. Dia harus ramah karena rumah ini bukan rumah apa? Rumah semua keluarga. Dia itu harus ramah. Harus menerima segala mau baik buruknya dia harus terima. Itu dia harus taruh di pundak. Wow. Nggak main-main. Luar biasa. Jadi itu penuh Makna ya. Itu makna asli. Nggak bisa main-main di sini. Dulu belum ada semen, belum ada besikan. Iya. Jadi dulu misalnya gini, misalnya dari salah satu rumah keluarga dia itu belum punya kuburan sendiri kan, ketika mungkin keluarga dia bisa dipikir dulu di keluarganya atau di tengah rumah. Nah, jadi Dijadikan satu. enggak dititip dulu. Oh, dititip dulu. Misalnya, Oh. dititipin. Ya, jadi nanti dari keluarga tersebut dia melakukan persiapan dulu. Persiapan dia harus pikir matang-matang. Soalnya gak main-main. Dari proses penggalian pembuatannya itu sudah memakan biaya hingga penarikannya itu. Dulu kan belum ada transportasi bisa mau ditronton. Iya. Masih tarik manual. Tarik manual. Apalagi yang besar-besar itu biayanya luar biasa. Itu undang berapa desa kalau lihat dari ukuran kuburnya, kalau semakin besar berarti kastanya semakin besar. Itu. Semakin besar kuburan, semakin Kastanya besar berarti zamannya itu dia punya kelebihan khusus atau dia itu Pimpin. paling berpengaruh lah ya. pengaruh. Jadi pada saat tarik itu luar biasa. Itu korbannya luar biasa, korban hewan dulu. Kalau diperuangkan itu mungkin lebih berapa M lagi. Nah setelah Wow. itu, M. nah iya itu kalau diperuangkan malah lebih Pak, malah kurang. Udah berkampung-kampung Ah, sih. Iya. Ya itu ribuan orang datang. Itu kalau makan minumnya sudah tikam babi sekian. Jadi sekarang itu babi segini aja itu 20-an juta. Nah, misal nanti setelah itu kuburnya udah sampai dia kan melakukan proses penggalian. Nah, jadi nanti dia ketemu dulu sama tempat nitipnya tadi yang punya kubur. Oh gini, saya sudah siap, sudah ada rumahnya sendiri gitu kan. Dari kakek saya ini saya mau mengambil, minta izin lagi kan saya mau buka. Nanti kalau sudah izin ada lagi caranya. Cara tanda terima kasih mungkin berupa hewan kita memberi dia. Hewan atau kain. Kain itu memang sudah yang pasti wajar. Satu wajib. paket ya. Jadi ketika buka itu gak langsung ngambil, itu yang mayat di dalam itu ditaruhin kain juga. Mayat yang Oh iya. nanti dia diambil, dibungkus, nanti dari itu prosesnya penggaliannya. Itu makan korban lagi. Ketika nanti dikuburkan di kubur yang baru rumahnya dia, itu pengorbanannya luar biasa lagi. Apalagi kalau besar. Berarti mohon maaf, berarti jenazahnya utuh, bukan dikremasi ya? Tidak. Dia kalau sudah taruh di dalam itu artinya kalau sudah bertahun-tahun pasti dia juga kan Hancur ya? hancur atau apa. Ada juga yang tulang mati itu tergantung berapa puluh tahun, tergantung umur jenazahnya berapa tahun. Lama, Mbak. Iya. Jadi setiap acara atau kegiatan itu pasti ada tata caranya masing-masing ya. Ada caranya. Proses ininya pasti ada. Kalau baru melahirkan kayak Ari temannya bayi itu loh. Iya. Itu ada juga apa caranya atau? Ada. Biasanya gini kan kalau di sini banyak Ada lahiran. pada waktu melahir. Nanti dari tali belum disimpan di tempat yang aman. Nanti tunggu ada prosesnya. Diberi nama orang sini pun itu harus dengan proses adat. Nama si Bayinya. Ya, nama si bayi. Misalnya dia laki-laki. Kalau kan itu harus melalui nama-nama leluhur. Nanti ada salah satu ibu dia disusui. Misalnya kan ada beberapa nama. Billy disusui dengan apa? Gitu. Oh iya kasih nama Billy. Terus anaknya nangis. Berarti nama itu gak diterima. Dia belum terima. Terus namanya Lango. Dia juga gak terima. Terus nanti Nono. Dia juga belum terima. Sampai dia menerima. Sampai menerima susu. Terus nanti dia bilang, oh ini kalau gitu udah saya kasih nama Wulu. Dia terima. Oh berarti nama ini yang dia terima. Berarti namanya Wulu. Nama itu memang harus ada nama itu, nama khas. Nanti baru itu kelapanya dibelah, disembayang gitu prosesnya. Nah setelah itu dari tali pusar sama ari-arinya nanti atau tali pusarnya itu yang dibungkus, baru dari si orang tua laki-lakinya itu pergi cari tempat yang aman biar adem kan gitu. di sekitaran rumah. Enggak, kemungkinan di luar rumah. Mungkin kalau ari-arinya itu kalau misalnya ada yang ganjil, misalnya ari-ari yang terbungkus itu gak dibuang.
dia paling dikemasi, disimpan baik-baik. Ya mungkin kan, ya udah tahu lah, mungkin orang Jawa bilang kalau punya arit kan pasti dia punya kelebihan atau bisa menghasilkan rezeki ke masa depannya gitu. Disimpan, nggak dibuang. Oh, tidak ditanam tanah. Enggak, kalau yang ditaruh ada, kalau yang di itu tali pusalnya tapi di bibit. Proses namanya aja di sini harus pakai adat. Gitu. Semuanya ya, semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Enggak ada. Harus. Yang seperti ini untuk tumbuk. Tumbuk. Nah ini dulu kan belum ada penggilingan kan. Iya. Jadi orang dulu itu biasanya persiapan makan dikeringkan dulu, nanti ditumbuk sampai hancur. Nanti ada proses hapisnya itu. Nah, nanti dipisahkan mana sudah jadi beras. Nanti yang belum terkelupas kulitnya ditumbuk lagi sampai jadi beras. Dibersihin. Iya. Gitu. Dari kayu. Iya. Permisi. Kemungkinan tahun ini rumah ini dibangun lagi. Di sini. Iya, dari pemilik rumahnya udah bangun. Soalnya kan dia kan sampai sakit karena dia itu rumah asal usul leluhurnya itu udah dibangun. Akhirnya dia punya kendala apa segala sesuatu, misalnya rezekinya makin menjauh, proses hidupnya itu gak beraturan, bahkan sakit, bahkan ini. Tunggu, tanya dulu. Yang punya tanah, ini tanah leluhurnya dia. Iya. Orang sini juga leluhurnya. Leluhurnya atau Bukan, maksudnya yang punya rumah ini, tempat ini, ya. dulu kan dari kakek moyangnya dia udah itu, dikasih tanah iya, sini. Iya, itu udah bagian tempatnya, udah warisannya dia. Iya. Tapi dari rumah sebelah udah bisa bangun rumah sini. Ah. Jangankan ngambil sejengkal pun tidak boleh dilewati karena sudah ada masing-masing batasnya. Gitu. Karena gak baik juga kalau lewatin gak baik. Apa ini juga yang kemarin terbakar itu juga? Enggak ya? Ini udah belum dibangun. Nah, memang dulunya sempat dibangun, tapi karena mereka pergi berkebun, di sana bertani, karena di sana tempatnya bagus, akhirnya rumahnya ini Tidak dibangun. tidak dibangun. Tapi karena dengan tadi mereka sering mimpi dari leluhurnya kasih info rumah saya ditinggalin gini, akhirnya sampai sakit, Ya. mereka sembahyang secara adat, mereka sudah berjanji mau bangun, jadi harus bangun. Iya, harus bangun. Bangunnya nanti ya model Yes, model gini udah, model gini semua. Prosesnya juga ngikutin Iya, aturan mainnya. prosesnya gitu. Allah. Memang gitu. Nah itu udah bisa main-main. Wow. Luar biasa. Jadi kalau fungsi rumah ini ada lagi. Ini yang memiliki pusaka petir juga. Jadi setiap pusaka rumah petir. yang kena sambar petir, kalau ini dari sini, mereka sudah, mereka akan datang sini. Jadi mereka datang nanti dari sini harus bawa air dalam mangkok yang sudah disembayangin. Dialah yang bengelin 3 kali, yang mendinginkan. Misalnya pertama gini Pak ya, kita punya kesalahan yang kita tidak pernah sadari, yang mungkin kita langgar dalam rumah kita. Nah ketika itu petir sudah misalnya kasih pertanda dari alam kan. Pertama dia hajar pohon dulu, misalnya di dalam kebun kita, pohon kelapa atau pohon apa. Nah di situ kita harus secepatnya selesaikan. Sembayang minta dari rumah sini, ada yang tugas pokok dari misalnya dari rumah sini, panggil dia. Nanti pulang rumah sembayang, harus selesaikan secara adat. Tapi kalau diabaikan, nanti dia hajar hewan lagi, hewan ternak. Misalnya dia istrinya kasih peringatan terus. Kalau kita nggak selesaikan juga, makan dia akan hajar manusianya. Jadi itu harus selesaikan secepatnya. Jadi nanti dari rumah. Jadi semacam dikasih pertanda dulu. Pertanda dulu. Mungkin ada hal dulu itu kita langgar, kan gitu. Jadi cepat selesaikan. Pulang rumah bereskan secara budaya, beres. Sehingga jangan merambat kayak hal-hal yang fatal. Fatal. Gitu. Gitu Mbak. Wow. Iya. Jadi rumah itu Permisi. Yang bisa memberikan penetraan iya itu menurun. dari generasi rumah sini. Iya. Mereka lah yang berhak menurunkan barang sampah. Ini nggak bisa, kalau dulu sini kita sembarang duduk, misalnya ketok-ketok atau misalnya tarik lidi aja tusuk. Itu tarik misalnya kan, Iya. tusuk. Itu giginya koyak semua nanti. Iya benar. Jadi caranya gak ada obat, gak bisa ke dokter juga. Caranya cuma satu, kembali ke sini nanti. Misalnya sore itu kita kasih informasi kan ke tuan rumahnya. Besok pagi-pagi jam 5 subuh, jangan bilang saya pencuri, saya yang naik datang hanya kumur air. Tempayan yang tadi, tempayan pemali, kumur. Mungkin kita lepas dari pinang, minta maaf.
ambil kumur, minum yang lain. Mungkin 3 kali selesai. Dah ada obat kayak dokter 16. Itu mah. Oh, gitu. Serius ini bukannya saya ngarang. Iya. Tanya aja. Nanti kalau gak percaya tanya nenek-nenek. Wow. Tangan Benar-benar. dijaga, tangan nggak boleh. Iya, bukannya tamu, termasuk kami warga di kampung sini. Bukan karena ini. Iya. Jadi emang Sendiri. Kalau Apa? kita ketuk gini, kaki itu langsung kaku gak bisa jalan, kayak orang lumpuh. Ya paling dia lagi yang sembahyang, dia nanti sembahyang habis selesai, ada air dalam tepung kelapa itu, dia percik tas, udah jalan. jalan. Jaga lisan, Jaga tangan. jaga tangan, jaga mata, jaga hati. Permisi Bu, Iya. Omongan. jaga omongan. Wow, Oh benar-benar. jadi macam di sini nih, ibu saya gak bisa ke sini, acara apa sekalipun. Ini area sakral untuk kami Waitaba. Jadi proses pelaksanaan ritual budaya nanti kami duduk di sini. Nanti ada babi hutan. Khusus untuk laki-laki. Laki-laki. Kalau saudara perempuan dia bisa aja. Perempuan yang asli sini bukan mantu maksudnya. Kalau menantu dia tidak bisa, menantu bisa. perempuan tidak bisa Nggak masuk bisa. sini. Dia orang dari mana sekali. Walaupun dia sudah bilang saya udah ngamprap, harus tak. Harus deh. Tapi kalau saudara perempuan mereka lewat sini apa nggak apa-apa. Nggak Mereka kan orang keluar bebas. Sama juga dengan rumah ini. Dia bebas lihat pintu sini. Lihat pintu sini. Tapi kalau kami keturunan sini, istri kami nanti mama saya, nenek saya, nggak bisa. Ada pintu sebelah. Sama semua rumah gitu. Semua sama. Nggak bisa main-main. Mau istri presiden sekalipun kalau dia keturunan sini harus taat. Harus taat adat. Iya betul. Nah, gitu. Wow. Luar biasa. Nggak rugi, nggak nyesel mampir sini. Jadi ini yang saya bilang tadi tempat kepala orang. Sama satunya di sana. Tempat kepala orang. Ah, Di batu yang itu, maaf. iya di dalam. Ini sebagai penanda. Kok saya boleh ke sana? Boleh. Jadi gini, dulu kan masih zamannya mereka dulu kan. Iya. Dulu itu ada perang-perang suku. Itu udah zamannya mereka. Jadi dulu ketika mereka menandakan berhasil, tapi orang-orang tertentu kayak seperti orangnya yang sudah ternama atau terapa di situ kan, nanti mereka bawa pulang, taruhnya di sini. Kepala itu. Nah, kepala. Nanti mereka ada prosesnya juga, masih digantung dengan proses ininya, baru ditanam di sini. Nah, Ditanam. ya artinya enggak ini kayu. Oh, ditaruh. Nah, Oh, ditaruh. iya Ditaruh iya itu iya. digali seperti ada lubangnya. Lubangnya nanti baru kepalanya ditaruh di dalam. Ini kayunya sebagai tanda. Jadi setiap kalau orang panen ada prosesnya juga, ibu-ibu sini sebelum panen mereka harus ngambil padi, pulang itu mereka dari sawah dengan ada anyaman pandan, mereka pulang dari masuk pintu kampung itu mereka harus sudah buat padi begini untuk tempat simpan di mana tempat-tempat tertentu yang disakralkan. Nah, gitu. Oh, oke. Gitu. Sampai rumah, bukan hanya di depan rumah, di dalam rumah, misalnya di tempat-tempat yang di sudut-sudut rumah, di tiang, di loteng itu tempat mau naik ke atas lotengnya itu harus disimpan semua sudut-sudut rumah. Tadi yang masih utuh itu tadi. Iya, iya masih Iya. sudah dibuat dari sawahnya. Jadi ibu yang jujur itu kalau dia dundung, kalau ada yang lewat dia boleh ditegur. Oh. Orang nggak boleh tegur, harus dia jalan harus lurus. Siapa yang ketemu dia harus menghindar. Dari sawah sampai tiba di rumah. Itu sambil baca doa batin. Iya dalam batin gitu. Iya. Dia kan menjemput padinya makan. Wow. Nah, jadi ini pohon kami yang beda sama Oh beda. Oh ya. Jadi prosesnya dia ini sama kayak di tarung tadi. Ini sebelum mengambil ini kami udah bisa panen. Nah, jadi ini batu ini yang di tengah-tengah ini dilihat seperti seperti rajanya di sini. Karena gini kita masuk pintu kampung Pak ya. Iya. Di situ sudah ada batu yang ditancapkan seperti itu. Di depan itu tadi. Enggak, Oh. Paknya salah masuk kalau dari pintu besarnya. Oh. Dia seperti penjaga pintu. Nah, penjaga pintu. Penjaga pintu. Inilah penjaga kampung, pelindung kampung. Seluruh satu kampung ini berarti dia yang paling ini. Rajanya. Pentingnya. Jadi seolah-olah kalau kembali secara macam di samping-samping di pinggir pintu keluar pintu masuk itu sebagai prajuritnya dia. Dia menjaga. Di situ nggak boleh lewat kalau misalnya kalau terpada harus taruh juga. Wow.
Ini dewanya, arti dewa kampung artinya pelindung kampung. Pelindung kampungnya. Berarti dia raja kalau secara kemanusiaan. Berarti di pinggir-pinggir. Terus ada juga pohon-pohon yang disakralkan. Artinya yang disakralkan pohon itu, misalnya pohon beringin. Di situ kita nanti pada saat acara ritual kita harus gantung janur kelapa, nanti sembahyang. Kalau ada hewan kita, ya misalnya dulu kan punya kandang, taruhnya di belakang rumah. Jadi dia yang melindungi hewan kita di situ. Pohon itu. Ya pohon kan ada dibuat dari pagar batu tempat hewan di dalam kan kandangnya seperti itu. Wow. Kalau pergi merantau, itu juga pamit dulu atau ada upacaranya dulu? Ya biasanya kita kan ada juga misalnya dia pergi sekolah, dia pergi untuk mencari ilmu. Ya, paling kalau dia mau, kalau masih tinggal dalam adat dia sampaikan ke leluhur, minta berkat, minta restu saya pergi keluar, dukung saya sehingga saya apa tujuan saya sampai berhasil pasti. Pulang pun juga begitu kalau sudah berhasil. Wajib kita sampaikan ke leluhur sehingga apapun segala sesuatu kita itu tetap dalam lindungannya mereka. Jangan sampai Ya, kacang jangan ada hal-hal lupa yang kulitnya. apa, buruk apa. Itu penting. Gitu. Secara kasat mata kita tidak melihat mereka, tapi kita tidak tahu mereka itu sudah melindungi kita, sudah merestui kita. Sehingga mereka juga merelakan kita, mengikhlaskan mereka pergi. Oh, ini cucu saya pergi sana, tujuannya ini demi dan untuk masa depan seperti itu. Wow. Kayak gitu. Kalau pintu masuknya itu di mana yang aslinya itu? Tadi kita salah masuk ya. Biasa dari sini biasanya. Kalau kampung itu pasti punya pintu masuknya dia. Dari bawah. Tadi tanya orang di bawah suruh naik sebelah kanan supaya bisa parkir motor katanya. Motornya nggak bisa lewat. Iya. Ini juga. Yang saya bilang ini biasanya dulu ambil keluar ini tempat kepala orang. Kepala itu ya. Iya. Boleh masuk kah? Mari. Boleh. Wow. Ini dulu biasanya orang masih dulu ya foto pakai kamera itu Tidak boleh. nggak boleh. boleh. Cuman kadang-kadang nggak keluar gambarnya. Dulu. Saking sakralnya ya. Iya. Nah, kayak gini ada di jadi dari rumah sini yang menyembah ini yang istilahnya yang Permisi yang- Bapak. yang sembayangin gitu. Iya. Permisi Ibu. Ini di bawahnya masih ada kampung lagi. Di bawah itu kampung dari kampung sini. Tapi induknya di sini semua. Oh iya, pasti ada pintu masuk setiap ini. Ada ini yang asli. Ini apanya tadi? Kalau misalnya sini strukturnya bagus, parkir motornya nanti lihat itu besar. Dari bawah itu udah ada. Gitu. Oh. Nah ini. Jadi setiap nanti bulan sakral itu kami harus taruh apa namanya? Janur kelapa. Dulunya ada pohon di sini sudah tumbang dia. Nah ini penjaga pintunya di sini. Batu itu. Nah, itu namanya bandingan. Jadi nanti dari sini itu harus melakukan sembahyang di sini. Karena itu bagian dari tugas mereka. Gitu. Jadi ini nanti taruh tancapkan kayu di sini. Nanti pada saat acara setiap setahun sekali itu harus taruh janur kelapa. Jadi masuknya dari bawah. Dan ini dikelilingi batu semua masuknya. Wow. Kami di sini ada juga gua sakral tempat melakukan ritual. Jadi itu nanti pada saat acara-acara ritual nanti, pada saat bulan hari raya besar. Tarung itu sebelum kami seluruh kegiatan, kalau kami dari sini belum mulai dari Waitabar, tarung tidak bisa mulai. Termasuk area sakral yang tadi itu Pak. Ketika melakukan atraksi tarian, kalau dari kampung Waitabar ada perwakilan penari pria dan wanita itu dengan perlengkapan aksesoris dengan pakaian adat. Kalau mereka belum berpijakan kaki, walaupun areanya itu ada di tengah-tengah tarung, mereka tidak bisa langgar. Tidak bisa langgar, mereka harus dari kami perwakilan dari Waitabar itu ada rumah situ. Iya. Tempat Mama Lali untuk suku kami Tukuyangu Waitabar ini. Kalau dia sudah berpijakan kaki, baru mereka mulai ikut. Segala proses acara ritual itu harus dari sini yang dahulu. Dan mereka tidak bisa langgar. Kalau mereka harus 3 kali datang ambil. Kalau sudah selesai nanti kalau sudah masuk mereka sudah bersedia. Jadi semacam dijemput untuk dipersilakan. Iya, persilakan dijemput dulu. Minta mohon apa sehingga acaranya mulai. Kalau sudah kami dari Kampung Waitabar sudah berpijak kaki di sana, baru mereka mulai masuk turun. Oke. Dan mereka tidak bisa langgar. Dan tambur pemali tempat rumah tadi itu dari Kampung Singlai, dari top ada yang langsung tukul. Kami sudah di sini sudah siap kalian datang masuk.
Jadi kayak semacam acara penyambutan gitu Iya, ya. penyambutan. Gitu. Nggak bisa main-main. Wow. Dan memang itu bukan karena ini baru-baru dibuat, tapi memang turun temurun jalurnya dari dulu kala seperti itu. Ya, kami sebagai regenerasi menjalankan, melaksanakan dan ikuti aturan main mereka kayak dulu kala. Pulau kecil di timur Nusantara, tempatku melukis cerita. Pesonamu, damaimu ku rasakan, tak akan pernah ku lupakan. Oh, oh. Angin pantai dan daun yang menari, pasir putih tempatku berlari. Tak lupa di benakku indah senyumanmu, oleh sio sayangi. My paradise, tetaplah melangkah, kobarkan semangatmu. My paradise, tetaplah bersinar, pancarkan cahayamu. Ayo ke Maluku. My paradise, my paradise, oh, my paradise, oh, tetaplah pancarkan cahayamu. Ayo ke Maluku. Molucas, Moluccan, Maluku, pasir putih, biru laut, hijau gunung. Terbayarkan. Mantap. Ini proses air terjun Lakoku. Keren. Perjalanannya sangat menguras tenaga, bensin, dan motor. Ini masih proses pembuatan jembatan oleh petugas dan diperbaiki. Semoga lekas selesai, cepat selesai, dan banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Indonesia, Beta Maluku, hingga tutup mata. Beta Maluku, lau mena haulala. Angin pantai dan daun yang